Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, perkenalkan nama saya Anissa Fadila Fitria, Prodi Arsitektur di Institut Teknologi Sumatera. Kelompok 200 beranggotakan Rifki Apriandi Zuhdi sebagai ketua dari Teknik Geofisika, Anissa Zulistia dari Farmasi, Reni Silvia Dewi dari Teknik Fisika, Ringo Galisa Dewo dari Teknik Informatika, Komang Krisna Deva dari Teknik Sipil, Raffi Apriliawan dari Teknik Sistem Energi, Yan Panji Saputra dari Teknik Elektro, dan saya sendiri sebagai pembawa materi, dan tidak lupa Bapak Alyo Jasipto, STMSI, sebagai dosen pembimbing lapangan kami. Di sini saya mewakilkan rekan-rekan saya untuk menyampaikan materi biologi. Adik-adik, apakah kalian pernah tersendak saat makan sambil berbicara? Tahukah kalian sudah tahu mengenai pandemi COVID-19? Organ mana sajakah yang diserang? Untuk mengetahuinya, mari simak video ini. Jadi, bernafas merupakan suatu proses atau kegiatan yang tidak kita sadari, di mana proses terjadi pertukaran gas antara lingkungan dengan makhluk hidup. Gas yang kita hirup berupa oksigen dan kita menghembuskan gas berupa karbon dioksida. Sebelum kita mempelajari mengenai organ-organ pernapasan, perlu kita ketahui terdapat dua proses pernapasan, yaitu pernapasan eksternal dan pernapasan internal. Apa sih pernapasan eksternal itu? Pernapasan eksternal yaitu proses pernapasan yang terjadi di dalam paru-paru, tepatnya di alveolus. Sedangkan pernapasan internal yaitu pertukaran gas antara sel darah merah di dalam pembuluh kapiler dengan jaringan di dalam tubuh. Mekanisme pernapasan dibedakan menjadi dua,
berdasarkan jenis otot yang berperan aktif, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Dan terdapat dua fase, yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi. Mari kita bahas mengenai pernapasan dada. Yang pertama, inspirasi. Mekanisme fase inspirasi pada pernapasan dada yaitu dimulai dari otot interkostal eksternal atau otot antar tulang rusuk luar berkontraksi. Tulang rusuk terangkat, lalu volume rongga dada membesar. Lalu tekanan udara dalam rongga dada lebih kecil daripada tekanan udara di luar tubuh, sehingga udara masuk ke dalam paru-paru. Selanjutnya, fase ekspirasi. Yang pertama, otot interkostal internal berkontraksi, lalu tulang rusuk turun. Volume rongga dada mengecil, kemudian tekanan udara dalam rongga dada lebih besar daripada tekanan udara di luar tubuh, sehingga udara keluar dari paru-paru. Selanjutnya, mekanisme pernapasan perut. Yang pertama, fase inspirasi. Otot diafragma berkontraksi, lalu diafragma akan mendatar, sehingga volume rongga dada membesar. Lalu tekanan udara dalam rongga dada mengecil, maka udara masuk ke dalam paru-paru. Selanjutnya, fase ekspirasi. Otot diafragma berelaksasi, lalu diafragma akan cekung ke arah rongga dada. Lalu volume rongga dada mengecil, sehingga tekanan udara dalam rongga dada meningkat. Lalu udara keluar dari paru-paru. Selanjutnya kita akan membahas mengenai volume udara pernapasan. Yang pertama, volume tidal, yaitu volume udara pernapasan biasa. Kedua, volume inspirasi, yaitu udara yang masih dapat dimasukkan secara maksimal setelah melakukan inspirasi biasa. Ketiga, volume ekspirasi, yaitu udara yang masih dapat dikeluarkan secara maksimal setelah melakukan ekspirasi biasa. Keempat, volume sisa, yaitu volume udara yang masih tersisa di dalam paru-paru setelah melakukan ekspirasi maksimal. Volume total paru-paru, yaitu volume udara yang dapat ditampung paru-paru semaksimal mungkin. Besarnya kurang lebih 4.500 cc. Volume total paru-paru merupakan jumlah dari volume sisa ditambah kapasitas vital. Pada umumnya, manusia mampu bernafas antara 15-18 kali setiap menitnya. Namun, frekuensi pernapasan setiap orang dapat berbeda-beda dikarenakan faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan. Pada bayi dan balita mempunyai frekuensi bernapas lebih tinggi daripada orang dewasa. Frekuensi pernapasan perempuan pada umumnya lebih tinggi daripada laki-laki, karena perempuan memiliki volume paru-paru lebih kecil dari laki-laki. Namun, apabila dilihat dari banyaknya kegiatan, frekuensi pernapasan laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Keadaan tersebut disebabkan karena laki-laki lebih banyak beraktivitas. Semakin tinggi suhu tubuh, frekuensi pernapasan semakin tinggi. Pada posisi tubuh berdiri, frekuensi pernapasan lebih tinggi daripada posisi duduk atau tiduran. Frekuensi pernapasan orang yang melakukan banyak aktivitas lebih tinggi daripada orang yang tidak melakukan banyak aktivitas.